tesnya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah mulai hari ini siapa ya yang presentasi kuantitatif karbohidrat? Mungkin bisa dimulai. Permisi Pak, kelompok saya share screen ya. Ya, oke, silakan. Selamat pagi Pak Johan, Pak Arta, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan cara melakukan uji kualitatif karbohidrat 1. Nama saya Kenny Jonathan dengan NLP 170-11903 dan rekan saya Livia Chandra dengan NLP 170-119014. Tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan kadar amilum dari suatu bahan yang mengandung karbohidrat sebelum dan setelah hidrolisis. Karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Pada praktikum ini, kadar yang ditentukan adalah kadar amilum. Amilum tergolong ke dalam polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Amilum merupakan polisakarida dari glukosa yang terikat dalam ikatan alfa 1,4 glikosidik. Pada buah, karbohidrat tersusun atas dua macam, yaitu amilum dan amilopektin. Amilum dan amilopektin dapat dipisahkan menggunakan pelarut organik dalam suhu tinggi, di mana amilum akan terlarut sementara amilopektin tidak terlarut. Amilum dapat berfungsi sebagai cadangan makanan dalam tumbuhan. Untuk mengekstraksi amilum dari sampel buah, maka buah dilarutkan dalam etanol 96% dan disambungkan dengan reflux. Penggunaan etanol sebagai pelarut dikombinasikan dengan reflux akan menyebabkan pati mengalami gelatinasi. Dengan menggunakan reflux, pelarut dapat digunakan berlangsung secara terus-menerus karena uap alkohol akan terkondensasi kembali jatuh ke dalam labu yang disebabkan oleh air yang mengalir melalui reflux. Reflux akan mempercepat reaksi ekstraksi. Sifat kelarutan dari amilum dan etanol adalah semipolar, sehingga amilum dapat larut dalam etanol. Prinsip ini sesuai Ladislav, yaitu pelarut polar melarutkan senyawa polar, dan hal yang sama juga berlaku untuk pelarut non-polar. Proses penyaringan digunakan untuk menyaring granul pati yang berada pada larutan. Filtrat yang didapat lalu dipanaskan untuk menghilangkan pelarut etanolnya. Filtrat lalu ditambahkan aquades dan dilakukan pemanasan untuk menyebabkan proses gelatinasi. Gelatinasi pada amilum merupakan proses di mana pati mengalami perubahan dari bentuk padat menjadi bentuk gel. Pati yang mentah terbentuk ke dalam granula, di mana mengandung amilum dan amilopektin. Ketika pati ditambahkan air, hal ini menyebabkan granula membengkak karena diisi air. Hal ini menyebabkan kristalinitas amilum mulai rusak, sehingga ketika air terus ditambahkan, amilum akan berdifusi keluar melalui granul. Amilum ini akan berikatan dengan H2O sehingga terbentuk matriks gel yang membungkus granul yang kebanyakan berisi amilopektin yang tidak keluar melalui granul. Penentuan kadar amilum dilakukan dengan menambahkan iodin, di mana amilum akan membentuk kompleks iodin amilum. Iodin akan terbungkus oleh amilum, di mana iodin akan berada pada bentuk ion poliiodida seperti I3-min dan I5-min. Kompleks iodin amilum ini akan menyebabkan larutan berwarna biru, sehingga absorbensinya dapat diukur menggunakan spektrofotometer visible. Spektrometer visible merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbensi. Absorbensi diukur pada gelombang 580 nanometer,
di mana merupakan daerah bagi sinar tampak. Untuk pengukuran sampel menggunakan sinar tampak, maka diperlukan sampel yang secara visual berwarna, yaitu dapat dilihat oleh mata. Untuk menentukan absorbansi, digunakan larutan blanko sebagai kalibrasi. Larutan blanko adalah semua larutan yang digunakan, kecuali sampel dalam praktikum ini, yaitu amilo. Konsep spektrofotometer didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa nilai absorbansi didapat dengan mengalihkan tetapan absorptivitas molar dengan tebal larutan dan konsentrasi. Pada percobaan ini, nilai yang berubah adalah konsentrasi dari amilo. Konsentrasi berbanding lurus dengan absorbansi. Tetapi nilai absorbansi juga memiliki batas maksimal, sehingga peningkatan konsentrasi tidak selalu menyebabkan peningkatan absorbansi. Selanjutnya adalah hidrolisis amilum. Ini merupakan salah satu tahapan yang penting karena tubuh kita hanya bisa mencetak karbohidrat dalam bentuk monosakarida seperti glukosa untuk dijadikan sumber energi bagi otak dan otot. Apabila tubuh kita mengonsumsi polisakarida seperti amilum atau pati, maka diperlukan adanya pemecahan melalui tahapan hidrolisis amilum. Seperti yang terlihat pada slide, amilum dapat berupa amilosa dan amilopektin. Reaksi hidrolisis amilum terjadi sangat lambat. Itulah mengapa dibutuhkan adanya katalis. Secara alamiah, amilum dapat dihidrolisis dengan katalis enzim. Namun, amilum juga dapat dihidrolisis sempurna dengan menggunakan asam. Hidrolisis asam menggunakan asam kuat anorganik yang dipanaskan sampai suhu mendidih. Asam yang digunakan adalah HCl, karena dapat merusak ikatan polisakarida dengan memotong molekul pati atau amilum menjadi bagian yang lebih kecil atau monomernya. Asam menghasilkan ion H+ dan berikatan dengan air, kemudian memecah ikatan glikosidik pada amilosa maupun amilopektin sehingga terbentuklah monomer yang lebih sederhana. Kemudian, larutan akan ditambahkan Na2CO3 sebagai agen penetral campuran agar reaksi hidrolisisnya terhenti. Setelah didapatkan amilum hasil hidrolisis, maka dilakukan penambahan iodin sehingga terbentuk kompleks amilum iodin dan selanjutnya dilakukan pengenceran, kemudian pengukuran nilai absorbansi dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 580 nanometer. Berikut merupakan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Berikut merupakan skema kerja dari isolasi amilum. Berikut merupakan skema kerja dari penentuan kadar amilum. Berikut merupakan skema kerja dari hidrolisis amilum. Oke, sudah ya. Baik, apakah ada pertanyaan dari para mahasiswa? Saya persilahkan. Atau masih ada kelompok yang presentasi? Saya lupa apakah hari ini 2 atau 1. Permisi, Pak. Ya. Hari ini video saya juga diputar. Oh, ya udah, berarti silahkan lanjut dulu kalau gitu. Ya, saya izin share screen ya, Pak. Ya. Oke. Ya, silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Aurelia Cristabella dan partner saya Ricardo David.
Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai uji kuantitatif karbohidrat 1. Tujuan dari uji kuantitatif karbohidrat 1 adalah untuk menentukan kadar amilum dalam suatu bahan yang mengandung karbohidrat sebelum dan sesudah hidrolisis. Berikut ini bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini, dan berikut ini adalah alat-alat yang digunakan. Berikut ini adalah langkah pengerjaannya. Untuk prosedur yang pertama adalah isolasi amilum dari buah. Berikut cara kerjanya. Selanjutnya adalah penentuan kadar amilum. Berikut cara kerjanya. Dan yang terakhir adalah hidrolisis amilum. Berikut cara kerjanya. Berdasarkan panjang gula penyusunnya, karbohidrat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang terdiri atas 1 unit gula. Monosakarida yang memiliki gugus aldehid disebut dengan aldosa, sedangkan monosakarida yang memiliki gugus keton disebut ketosa. Disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 2 unit gula. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang terdiri atas 3 sampai 10 unit gula. Dan yang terakhir ada polisakarida yang merupakan polimer karbohidrat terdiri lebih dari 10 unit gula berupa rantai panjang monosakarida yang lurus atau bercabang. Di dalam pati tersusun atas 2 macam karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin, dalam komposisi yang berbeda-beda. 2 fraksi ini dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut amilopektin. Strukturnya dapat dilihat pada gambar. Dalam prosesnya, karbohidrat mengalami hidrolisis atau proses dekomposisi kimia dengan menggunakan air untuk memisahkan ikatan kimia dari substansinya. Hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi bagian-bagian penyusunnya yang lebih sederhana, seperti dextrin, isomaltosa, maltosa, dan glukosa. Hidrolisis terbagi menjadi 2 macam, yaitu hidrolisis asam dan hidrolisis enzim. Hidrolisis enzim adalah hidrolisis yang dilakukan dengan bantuan enzim, sedangkan hidrolisis asam, atau juga dikenal sebagai hidrolisis non-enzimatik, adalah hidrolisis yang dilakukan dengan bantuan asam kuat seperti HCl. Nantinya, asam kuat tersebut akan memecah ikatan glikosidik pada amilum, sehingga terbentuk monomernya yaitu glukosa. Hasil hidrolisis suatu karbohidrat dapat diuji dengan iodium. Nantinya akan terbentuk kompleks antara iodium dengan amilum, membentuk rantai poliodida dan menghasilkan warna biru sampai tidak berwarna. Namun, pengujian ini hanya bisa dilakukan jika karbohidrat dalam bentuk amilum. Hal ini dikarenakan iodium hanya mengikat senyawa amilum dan tidak bisa mengikat senyawa monosakarida seperti glukosa. Pengukuran dalam praktikum ini menggunakan spektrofotometri untuk mengukur serapan warna kompleks dan kemudian dibandingkan dengan larutan standar yang sudah diabsorbansi. Hasil dari nilai absorbansi larutan standar juga dibuat dalam bentuk grafik. Nantinya akan terlihat kelinearitas dari larutan standar yang telah dibuat. Semakin linear grafik larutan standar yaitu mendekati 1, maka semakin baik dan akurat larutan standar tersebut. Analisa secara kuantitatif didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa intensitas cahaya yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi senyawa. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 580 nanometer, yaitu merupakan daerah sinar tampak, sehingga termasuk spektrofisibel, yang bisa digunakan untuk analisa larutan berwarna. Diamati dengan panjang gelombang 580 nanometer, karena pada panjang gelombang ini terjadi serapan paling maksimal untuk warna yang dihasilkan. Dalam penggunaannya, perlu dilakukan kalibrasi menggunakan larutan blanko yang sesuai. Larutan blanko ini berisi komponen larutan, kecuali senyawa yang akan diidentifikasi. Larutan blanko inilah yang mendasari pengukuran sampel lain, karena media juga. Dalam penentuan kadar amilum dari suatu sampel buah diekstraksi terlebih dahulu agar benar-benar mendapatkan amilum saja. Dalam proses ekstraksi, sampel buah dilarutkan dalam etanol 96% sambil dilakukan reflux. Penggunaan etanol sebagai pelarut disebabkan karena sifat kelarutan dari amilum yang semipolar cenderung nonpolar, sehingga dilarutkan dalam pelarut semipolar. Hal ini sesuai dengan prinsip like dissolve like.
yaitu pelarut polar akan melarutkan senyawa polar. Begitu juga sebaliknya, pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar. Dan juga pelarut organik akan melarutkan senyawa organik. Dalam penentuan kadar amilum dari suatu sampel buah diekstraksi terlebih dahulu agar benar-benar mendapatkan amilumnya saja. Dalam proses ekstraksi, sampel buah dilarutkan dalam etanol 96% sambil dilakukan reflux. Penggunaan etanol sebagai pelarut disebabkan karena sifat kelarutan dari amilum yang semipolar cenderung nonpolar, sehingga dilarutkan dalam pelarut semipolar. Hal ini sesuai dengan prinsip like dissolve like, yaitu pelarut polar akan melarutkan senyawa polar. Begitu juga sebaliknya, pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar. Dan juga pelarut organik akan melarutkan senyawa organik. Kemampuan dari amilum untuk mengalami proses gelatinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, besar kecilnya ukuran amilum, perbandingan bagian amorf dan kristalin dari amilum. Semakin kecil ukuran amilum, maka amilum akan semakin mudah mengalami proses gelatinasi. Kemudian, amilum yang tinggi bagian amorf, maka pati akan mengalami gelatinasi yang lebih cepat. Karena bagian amorf, ikatan antar molekulnya lebih renggang, sehingga dapat menyerap air lebih banyak, yang mengakibatkan granula pati akan membuka dan membentuk gel. Dapat dilihat dari gambar yang ada di PPT. Kemudian, untuk hidrolisis amilum pada percobaan ini, amilum dihidrolisis dengan bantuan larutan asam. Laju hidrolisis akan bertambah seiring dengan konsentrasi larutan asam yang semakin tinggi. Maka dari itu, dalam proses hidrolisis, digunakan larutan HCl pekat. Kemudian, untuk lebih mempercepat lagi, dilakukan juga proses pemanasan terhadap larutan. Setelah selesai, dilakukan penambahan larutan Na2CO3 yang bertujuan untuk menetralkan HCl yang tersisa, agar proses hidrolisis dapat berhenti. Berikut adalah reaksi yang terjadi dalam praktikum ini. Kemudian, larutan amilum yang sudah dihidrolisis dianalisa untuk menentukan kadar amilumnya dengan penambahan larutan iodin, sehingga nantinya akan terbentuk kompleks amilum iodin dan diamati pada panjang gelombang 580 nanometer pada spektrofotometri. Larutan tidak boleh terlalu pekat agar hasil absorbansinya baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan jika ada pertanyaan dari mahasiswa lain. Ya, Audi, saya persilahkan. Silakan, Audi. Oke, jadi ini pertanyaannya ini ada pertanyaannya ini untuk kelompok Ricardo. Jadi ada dua pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, alasan penggunaan HCl kan pada percobaan itu kan penggunaan HCl itu alasannya mengapa, dan juga pertanyaannya itu apakah ada pengaruh proses hidrolisisnya ini itu bila senyawa HCl ini diganti dengan senyawa asam lain dalam uji hidrolisis seperti asam sulfat, asam nitrat, dan lain-lain. Dan untuk pertanyaan keduanya, mengapa sisa filter tadi ada di bagian kerjanya itu ada sisa filter gulanya itu harus dididihkan untuk mengalami gelatinisasi, padahal di sisi sebelahnya itu ada sisa amilumnya yang sudah di sisa cairan ya, sisa amilumnya yang pada proses isolasi amilumnya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Audi. Silakan bagi kelompok yang mau menanggapi. Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Saya ingin menanggapi Pak pertanyaan Audi yang pertama mengenai apakah ada efeknya jika mengganti larutan HCl ya.
Efektivitasnya itu di bagian hidrolisisnya. Jadi kalau misal HCl itu kan ion, kalau misalnya kepecah itu kan ion H+-nya 1. Terus kalau misal H2SO4 ion H+-nya itu 2. Nah, semakin anggapannya kalau semakin banyak gitu, di glukosa ini malah kurang baik gitu. Jadi yang lebih efektif itu penggunaan untuk HCl yang lebih baik. Kayak gitu sih. Halo, kok saya kurang jelas mendengarnya ya? Iya, halo, Pak. Ya, baru kedengaran jelas ya. Tadi kurang jelas. Oh ya. Jadi kalau misal HCl itu kan termasuk asam kuat yang istilahnya ion H+-nya itu 1 atau monoprotik. Nah, kalau misalnya dipecah itu kan butuh banyak proses. Kalau misalnya di larutan H2SO4, karena H2SO4 itu punya ion H+-nya 2. Jadi kurang efektif gitu untuk sebagai katalis dalam penentuan kadar amilum. Ya, oke. Bagaimana Audi atau ada tanggapan tambahan dari kelompok lain? Saya mau menanggapi Pak yang kedua Pak, yang pertanyaannya Audi yang kedua. Silakan. Jadi kan kalau pati, jadi kan awalnya kan di pati itu kan mengandung granula gitu. Nah di granulanya kan mengandung amilum sama amilopektin. Nah amilum itu yang bentuknya, yang strukturnya lurus, jadi kayak pita gitu, sama amilopektin yang bentuknya bercabang. Nah jadi kalau pertama kali nggak dipanasin, itu amilumnya terkompak dalam granula. Jadi kayak bentuk ikatan hidrogen antar satu sama yang lain. Nah itu kan ketika dilakukan pemanasan, ikatan hidrogennya lepas. Kalau ikatan hidrogennya lepas, nanti airnya bisa masuk. Nah terus kalau ketika dipanasin itu amilumnya yang berdifusi keluar, tapi amilopektinnya enggak. Jadi tujuannya dididihkan itu supaya terpisah antara amilum sama amilopektinnya. Jadi kalau dipanasin airnya masuk ke dalam granulanya. Nanti granulanya kan bengkak. Nah kalau semakin lama air panasnya semakin masuk, nanti ya granulanya pecah. Jadi amilumnya bisa keluar, amilopektinnya tertinggal di granul tadi. Gitu Pak. Makasih. Permisi Pak, tadi saya mau nambahin yang jawaban dari Carlo tadi. Jadi kalau misalnya berdasarkan jurnal yang saya baca itu, ada buktinya juga kalau misalnya HCl itu lebih tinggi menghasilkan glukosa dibandingin sama H2SO4 Pak, dalam konsentrasi dan waktu yang sama. Gitu, makasih. Saya mau nambahin juga yang mengenai pertanyaan yang pertama. Jadi HCl itu lebih reaktif ya daripada kalau misalnya kita pakai H2SO4. Jadi kalau pakai H2SO4 itu butuh panasnya tuh lebih tinggi. Nah, kalau misalnya makin panas itu nanti malah berbahaya, gulanya malah jadi gosong gitu loh, jadi kayak arang. Terus selain itu berkaitan dengan kayak safety-nya ya. Kalau H2SO4 itu kayak lebih bahaya gitu loh jika dibandingkan dengan HCl. Terus kalau misalnya kita pakai asamnya beda, pastinya kan agen penetralnya itu pakainya juga beda. Gitu sih. Makasih. Ya, sudah terjawabkah Audi atau ada mau tanggapan lagi? Dari kelompok juga bisa. Jadi sudah banyak yang menambahkan ya. Tadi
Aurel tadi apa tadi bagian jurnalnya tadi apa bisa sedikit diulangi lagi Aurel? Nggak berdasarkan jurnal yang aku dapat di Google gitu, ada yang buat soal jurnal mendingin HCl, H2SO4 sama HNO3. Jadi dibandingin gitu mana yang lebih efektif untuk praktikum ini. Kalau misalnya mau baca nanti bisa saya kirimkan. Oh, oke. Jadi memang yang tadi yang proses jadi gelatinasisasi itu memang benar-benar agar amilumnya itu benar pada saat ditambahin H2O itu amilumnya keluar, granulanya pecah, amilopektinnya tetap tinggal di dalam gitu ya intinya ya. Iya, Di, benar. Gitu. Ya, untuk saat ini sih cukup dulu sih pertanyaannya sih masih. Ya, sedikit menanggapi kalau kalian mau lihat misalnya ingin lihat apa efek gelatinisasi ya. Itu sebenarnya siapa yang berpengaruh? Paling gampang tuh lihat komposisi komposisi pati dari ketan sama komposisi pati dari beras. Itu nanti kalian cek komposisi amilosa dan amilopektinnya. Di sana akan ketahuan apakah benar amilopektin itu yang menyebabkan dia menjadi gelatin atau gel. Ya, silahkan mahasiswa cari ya. Oke, ada pertanyaan lain dari minggu ke minggu. Saya lihat cuma Audi yang paling aktif ini, yang lain seperti apa ini? Gimana kan ada nilai keaktifan nih? Ayo silahkan. Ada banyak hal yang bisa ditanyakan sebenarnya. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Sedikit juga untuk panduan bagi tadi pertanyaan mana yang lebih efektif HCl sama H2SO4. Coba mungkin bisa dicari manakah tingkat asamnya lebih kuat antara HCl sama H2SO4 itu yang mana asamnya lebih kuat. Itu silahkan dicek ya. Halo, halo. Ini nggak ada yang bertanya? Ayo dilanjutkan diskusinya.
Pak, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit mengulang tadi. Boleh saya tanya sedikit tentang ini, cara kerjanya, Pak? Halo? Ya, silakan Audi. Jadi di akhir ini kan ada 2 filtrat yang sisa filtratnya ini. Yang digunakan untuk penentuan kadar amilumnya ini tuh keduanya ini atau filtratnya saja ya? Yang digunakan untuk uji kadar amilumnya. Filtrat yang hasil saringannya ini atau sisa filtratnya yang dilakukan gelatinisasi atau keduanya ini? Masih. Ya, saya mau bantu jawab, Pak. Untuk yang tadi ditanyakan Audi itu harusnya yang setelah mengalami gelatinasi. Jadi kan awalnya kan ada endapan sisa filtrat gula. Terus itu nanti dikasih air 10 mili. Terus dididihkan sampai menjadi gel. Nah, gelnya itu nanti yang dipakai untuk penentuan kadar amilum. Gitu, Pak. Dilengkapi coba yang tadi penentuan kadar amilumnya diapakan? Iya, Pak. Jadi untuk yang kadar amilumnya tadi kan bentuknya gel. Terus gelnya nanti itu ditambahkan iodin sama diencerkan lagi sama air. Nah, jadi kan kalau di kuvet itu kan larutannya nggak boleh terlalu kental, Pak. Jadi gelnya tadi diambil, campur sama iodin, terus lalu dikasih aquades. Nah, setelah gelnya agak cair, itu nanti dituang ke dalam kuvet. Nah, kan ada karena iodin sama amilum tadi kan bereaksi. Jadi warnanya larutan itu berubah jadi warna biru. Terus setelah dimasukin kuvet ya absorbensinya diukur gitu, Pak. Di gelombang 580 nanometer itu gelombang sinar tampak yang visible. Gitu. Sedikit detail teknisnya, mana yang kira-kira efektif ya ketika mau menguji amilum, kadar amilum itu diencerkan dulu baru ditambah reagen iodin atau ditambah iodin dulu baru diencerkan. Kira-kira mana yang efektif? Mana yang lebih tepat? Iya, Pak. Jadi untuk teknisnya yang lebih benar itu diencerkan lebih dahulu baru dikasih amilum. Soalnya kalau bentuknya masih gel dikasih amilum mungkin amilum iodinnya mungkin lengket di gelnya. Jadi kalau kan lebih encer dia lebih mudah terlarut di dalam iodinnya. Gitu. Ya, monggo yang lain kalau pro kontra juga bisa menanggapi ya. Jadi saya masih menunggu respon dari yang lain tentang tadi isu ini. Jadi terbuka, silakan merespon. Tapi tadi saya masuk saya catat tadi notes-nya tadi sini. Siapa Ricardo ya tadi ya? Kenny, Pak. Oke, ya oke. Oke, monggo dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan lain juga monggo, kalau mau merespon silakan. Pak Johan. Ya, siapa ini? Audi ya? Iya. Kalau dari kedua opsi itu kelihatannya itu diencerkan terlebih dahulu baru dikasih iodin. Soalnya kalau dikasih iodin
Kalau dia kasih iodin dulu baru diencerkan, saya kayaknya dikhawatirkan itu warna birunya itu akan berpengaruh terhadap hasil absorbansinya nanti. Soalnya kan iodinnya kan enggak, kalau diencerkan nanti kan pengaruhnya beda konsentrasinya. Kemungkinan begitu sih, Pak. Kalau misalkan encerkan dulu baru dikasih iodin, iodin itu tetap warnanya apa adanya. Kalau iodin dulu baru diencerkan, warna iodinnya itu berkurang. Jadi kayak berpengaruh nanti ke absorbansinya sih. Betul, semua pasti berpengaruh ke absorbansi. Tinggal nanti secara teknis kita kan bicaranya ini, mana yang menjadi substrat reaksi, mana yang menjadi reagen, ya. Kemudian mana yang harus diberikan berlebih sehingga memastikan reaksi itu berjalan, ya kan? Dan mana tindakan pengenceran tadi yang harus dilakukan, apakah sebelum penambahan reagen atau setelah penambahan reagen, yang tadi kalau saya bilang hasilnya efisien atau efektif, berarti yang menunjukkan konsentrasi semirip mungkin atau seril mungkin dengan kondisi yang ada. Nah, mempertimbangkan semua itu memang akan mempengaruhi absorbansinya di akhir, mempengaruhi konsentrasinya. Tapi kembali lagi prinsip dasarnya tadi yang saya tanyakan, apa yang menjadi substrat reaksinya, apa yang menjadi reagennya, mana yang mestinya berlebih ditambahkan supaya reaksi itu berjalan dengan baik. Nah, itu nanti menentukan teknis pelaksanaannya nanti kira-kira mana yang harus diencerkan ya, atau mana yang harus saya kasih berlebih ya supaya reaksinya pasti berjalan dan itu bukan pasti ya, paling dekat menunjukkan konsentrasi amilum yang sesuai dengan keadaan. Nah, itu bahan diskusinya. Tapi tadi dinyatakan semuanya tadi soal mana yang efisien, betul. Cuma saya masih menggali lagi jawaban yang lebih pas, argumen yang lebih tajam gitu ya. Ya, tadi nggak salah ya, tapi saya ingin jawaban yang lebih ini lagi, lebih diulas lagi. Silakan. Halo Pak, ya jadi saya mau izin jawab. Jadi kalau yang Aurelia ya? iya Pak, Iya, monggo. reagennya itu yang iodin, terus substratnya amilum, yang buat ditambahin berlebihnya itu Aquades. Aquadesnya kan dipakai pengenceran maksudnya. Iya Pak. Oke. Aquadesnya juga berlebih. Mestinya iodin juga berlebih ya? Atau enggak? Permisi, ini Mahawirya NEP 170119065. Saya jawab berlebih nggak apa-apa kalau berlebih itu. Ya, monggo Mbak Wirya, lanjutkan. Alasannya atau argumennya, monggo. Jika regennya kurang, takutnya tidak akan terbentuk. Coba latihan ini ya, menjawab itu kok tuntas ya. Apa yang dimaksud tidak terbentuk, apa yang harus terjadi ya. Monggo Mbak Wirya, lanjutkan lagi. Tidak terbentuk ikatan antara amilum dan iodinnya. Oke, kenapa kalau sedikit tidak terbentuk, kalau berlebih terbentuk?
mungkin Mahawiria bisa ceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi pada setiap tahapan cara kerja sehingga bisa diskusi kita tuh jadi lebih jadi lebih menarik gitu. Dan akhirnya nanti bisa terjawab. Silahkan Mahawiria. Permisi Pak, jika iodinnya kurang dari substratnya, maka ada beberapanya sudah berikatan dan bereaksi, tapi sebagian yang besar itu belum berikat atau bereaksi. Nah, kalau kondisi seperti itu, maka apakah hasil absorbansinya dapat menunjukkan konsentrasi amilum yang sesuai atau bakal keliru? Kalau kelirunya keliru yang seperti apa? Coba dianalisa jawabannya tadi. Silakan yang lain juga bisa menanggapi ya. Ini tetap dihitung nilai keaktifannya, nanti tolong Astus catat ya. Ya, jadi ayo aktif yang lain nggak apa-apa. Kita sekali lagi tujuannya di sini adalah saling berbagi, saling melengkapi sehingga nanti kita dapat pandangan yang utuh ya dari berbagai sisi lah, boleh seperti itu. Oke, monggo kalau ada yang ini menambahkan jawaban dari Mahawiria tadi sudah dipancing sama Pak Johan itu. Oke lah, saya kasih contoh sederhana lah bagi yang lain dan Mahawiria juga. Misalnya sekarang saya gini nih, saya punya amilum, anggaplah kasar ya, amilum 1%, satu amilum larutan 1%, satu amilum larutan 2%, ya. Terus kemudian saya tambahkan iodin. Saya tambahkan iodin. Dari konsentrasi paling rendah ke konsentrasi yang paling tinggi. Kira-kira apa yang terjadi pada hasil ujinya kira-kira? Apakah sudah berbeda dari awal, ya, atau baru akan berbeda mendekati akhir? Gimana kira-kira? Kebayang nggak? Pak, di amilum 1% sampai 2% atau amilum 1% atau dan 2%, Pak? Iya, amilum 1%. Saya punya larutan amilum 1% dan amilum
2%. Nah, terus saya uji pakai larutan iodin. Dari konsentrasi paling rendah yang bisa mendeteksi keberadaan amilum sampai konsentrasi yang paling tinggi. Nah, jika begitu desain praktikumnya, kira-kira absorbansinya sudah berbeda dari awal, ya, atau baru akan berbeda di akhir-akhir. Jadi ini iodinnya saya variasikan, dan saya punya 2 konsentrasi seperti itu. Gimana kira-kira? Oh, iodinnya divariasikan. Kalau boleh coba jawab, Pak? Ya, silakan. Kalau misalkan ada amilum kasar 1% dan amilum kasar 2%, lalu iodinnya akan divariasikan dari jumlah sedikit ke jumlah banyak, harusnya dari awal itu sudah berbeda, oleh karena jumlah ikatannya yang kan amilum dan iodin kan kalau untuk menghasilkan warna kan harus membentuk satu ikatan iodida I3- atau I5 atau I7- terhadap di mana dia itu akan menempel di dalamnya. Nah, kalau misalkan amilum awalnya sudah berbeda, akibatnya warna yang ditunjukkan itu pasti akan berbeda. Jadi kalau amilum 1% sama 2%, harusnya yang lebih menghasilkan warnanya itu yang semakin lama itu kalau misalkan berbeda-beda itu warna pasti hasilnya 1% sama 2% akan berbeda. Tapi yang akan mengaruhi hasil akhirnya itu begini. Kalau kan 2% kan jumlahnya kan semakin banyak. Harusnya berarti kemungkinan volumenya itu kalau misalkan volume iodin yang lebih banyak, harusnya perubahan warna, kontur warnanya, gradien warnanya 2% itu lebih besar daripada 1%. Oleh karena 1% itu jumlah amilumnya itu lebih sedikit. Kalau amilumnya misalkan kayak mungkin batasnya kalau misalkan ambil 1% itu hanya sampai 50 sampai benar-benar biru gelap. Mungkin 2% itu bisa lebih banyak lagi, mungkin sampai 75 atau 100 mili atau oleh karena jumlah amilum yang membentuk rangka ikatan itu semakin banyak sih, kelihatannya begitu, Pak. Jadi dari awal sudah berbeda, Pak. Halo? Ya, halo. Ya, oke. Misalnya kalau sebenarnya analoginya gini sih, simpelnya ya. Misalnya, anggaplah satu iod berikatan dengan satu amilum. Ini gambaran kasar. Satu iod berikatan dengan satu amilum. Yang paling kasarnya ya. Kemudian kalian punya dalam satu larutan itu kalian punya 50 amilum. Di larutan yang lain kalian punya 100 amilum. Terus kalian uji menggunakan 10 ion. Kira-kira yang terbentuk itu akan ya hampir-hampir sama atau gimana? Itu kurang lebih yang ingin di pemikirannya. Saya akurasi tadi. Menurut Audi gimana? Kan di sini yang berperan sebagai detektor siapa? Yang dideteksi siapa? Nanti apa yang diukur gitu loh, yang dimaksud oleh Pak. Reagen iodnya itu kan yang berfungsi sebagai indikatornya, sebagai indikator jumlah amilum yang ada di dalamnya. Johan. Iodnya atau hasil iod dengan amilum? Yang mana yang dideteksi? Hasil iod terhadap amilum. Hasil iod terhadap amilum. Maksudnya apa tuh hasil iod terhadap amilum? Hasil reaksi iod dengan amilum kan? Iya, Pak. Harusnya hasil iod dengan amilum yang ditandai dengan warna. Warnanya itu maksudnya itu warna biru itu menunjukkan bahwa itu warna biru itu menunjukkan ikatannya itu, Pak. Kalau semakin pekat itu berarti semakin banyak.
Nah, iya makanya itu yang ditanyakan tadi sebenarnya siapa sih yang berpengaruh gitu, sehingga kalian akan bisa menjawab itu. Kenapa misalnya, jadi apanya, amilumnya kah yang harus berlebih, iodinnya kan yang harus berlebih gitu loh. Amilumnya rasanya Pak yang berpengaruh Pak, rasanya Pak. Rasanya amilumnya yang berpengaruh Pak, bukan iodnya. Iod itu hanya sebagai indikator Pak rasanya Pak. Oke, sebentar ilustrasinya coba saya ubah ya, jadi semua bisa sama-sama lebih paham. Sekarang kondisinya begini, amilum sekarang anggap semuanya adalah 1%. Ya, amilum 1%, sekarang kita simulasikan ada 10 orang yang berbeda yang akan menguji amilum tersebut. Ya, dengan catatan yang 1% ini sebenarnya sudah tahu ini bisa terdeteksi, tahu bisa bereaksi dengan iod dan lain sebagainya. Cuman bedanya 10 orang ini kita kasih jumlah iod yang berbeda-beda. Ada yang 1 tetes, ada yang 2 tetes, ada yang lain dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya, apakah dari 10 orang ini ya dengan mengasumsikan jumlah iodnya itu terbatas, reagen iodnya itu terbatas, apakah ada kemungkinan hasil akhir, yaitu kompleks warna birunya itu, bisa berbeda dan bisa sama? Mengapa jika itu berbeda? Mengapa jika hasil kompleks birunya itu sama? Coba itu dulu. Ini untuk menjawab yang tadi ya, yang kebutuhan tentang mana yang berlebih gitu ya, mana yang baiknya berlebih dan lain sebagainya. Ini pasti harus disimulasikan, dianalogikan bahwa substratnya sekarang sama semua, substratnya sama konsentrasi. Monggo silakan. Halo, Pak, saya ingin menanggapi, Pak. Coba menanggapi. Boleh, monggo silakan. Menurut saya hasilnya nanti bakalan beda sih, Pak. Karena kan itu kan pendeteksiannya dari spektrofotometri UV phase. Nah, terus sedangkan yang dideteksi itu kompleks antara amilum dan iodium. Nah, kompleks amilum dan iodium itu tercipta kalau misal amilum ketemu sama iodin kan. Nah, kalau misal iodinnya nggak sesuai dengan amilumnya, ya nggak tercipta kompleks amilum dan iodin yang sebanyak itu gitu. Jadi kayak persamaan laju reaksi. Kalau misal kirinya lebih timpang, nanti berjalannya ke kiri. Kalau misal yang lebih berat yang kanan, pasti bakalan menyesuaikan gitu sih, Pak. Oke, ini tadi pertanyaan pancingan saya membuka diskusi ya memang ya. Jadi ketika misalnya reagen tadi dibuatnya kurang atau ditambahkannya kurang, reagen ini sebenarnya kan membantu ini ya, membantu menandai sebenarnya seberapa sih amilum yang tersedia di sampel. Jika dia kurang kan pasti nanti hasilnya bias di akhir. Mestinya ada 10 amilum yang harus bereaksi jadi 10 kompleks, tapi karena ini nggak ngomong tetes atau nggak ngomong konsentrasi ya, ini misalnya ngomongnya rasio reaksi ya. Misalnya 10 amilum tadi harus bisa bereaksi dengan 10 iodin, tapi kalian cuma nambahkan 1 iodin. Sehingga nanti di akhir kompleks yang terbaca konsentrasinya adalah 1/10 dari konsentrasi aslinya. Tapi itu tidak akan terjadi atau bisa dihindari kalau iodin yang dibelikan memang dalam jumlah yang berlebih. Sehingga misalnya kalau ada 10 amilum, kalian kasih 1 tetes mungkin setara dengan 15 iodin gitu misalnya ya. Sehingga memastikan semua iodin mampu bereaksi dengan amilum yang ada. Maka kompleks warna yang diberikan itu adalah benar-benar 10 nantinya. Konsentrasinya sesuai, ya.
Nanti akan berbeda kasusnya jika nanti tadi ya pertanyaannya tadi kan, oh kalau nanti misalnya berlebih gimana reagennya? Kan pasti kan sudah ini ya, sudah memastikan semua reaksinya itu ada terjadi dan nanti bisa menghasilkan bacaan absorbansi yang serupa satu sama lain meskipun dia berlebih. Betul kan? Jadi nanti secara hasil di akhir meskipun dia berlebih, dia bisa memberikan nilai absorbansi yang serupa dengan yang tidak berlebih atau yang pas. Tapi akan berbeda hasilnya jika reagennya sampai kurang. Gitu ya. Kira-kira itu sudah bisa dipahami atau belum? Atau mau bertanya lagi yang lain? Ini untuk konsep yang tadi, substrat, reagen. Dan nanti akan ada kaitannya dengan pengenceran. Tapi ini dulu. Monggo. Ya, monggo. Saya harap sudah jelas ya tadi ilustrasi contohnya gitu ya. Makanya ketika dalam satu kondisi substrat atau nanti sampel ya, kita ngomongnya sampel aja gitu ya, sampel yang mau diuji, kondisi amilumnya terlalu tinggi, berlebih banyak, gitu kan, akan sangat bias hasilnya jika nanti reagennya terbatas. Ya, makanya tadi lebih baik kita melakukan pengenceran dulu dan kita catat kan faktor pengencerannya, misalnya pengenceran 10 kali. Terbaca di absorbansi yang sesuai ya, sesuai dengan warnanya, serapannya di panjang gelombang yang berapa, dan itu bisa mendekati konsentrasi substrat atau sampel awal yang tadi diuji. Tentunya tadi setelah dikalikan kembali dengan faktor pengenceran. Ya, jadi seperti itu. Akan berbeda kalau nanti misalnya kalian mereaksikan dulu dengan iodin lalu dilakukan pengenceran. Ya, itu berbeda ceritanya. Makanya konsepnya tadi antara substrat dan reagen yang ditambahkan tadi mesti benar-benar paham dulu, paham betul mana yang harus dalam jumlah yang mencukupi atau berlebih. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut. Permisi Pak Johan, boleh bertanya Pak? Jadi mungkin untuk memastikan lagi Pak. Monggo. Jadi yang lebih benar itu iodinnya itu ditambah berlebih, iodinnya ditambah berlebih. Jadi nanti berarti yang benar itu iodin ditambah berlebih. Jadi pada saat nanti pengujian absorbansinya itu kalau misalnya pun berlebihan, nanti pada saat diencerkan itu hasilnya itu yang lebih akurat nanti dikali faktor pengenceran begitu tak Pak? Jadi meskipun berlebih tidak apa-apa, yang penting itu menunjukkan jumlah angkanya sebenarnya begitu ya Pak ya? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Tapi saya bilang berlebih ini tidak dalam artian kalian bisa menambahkan iodin sebanyak-banyaknya juga, ya. Kita harus lihat juga iodin juga bisa menghasilkan warna tertentu kan. Berarti lebih ke arah bagaimana memastikan bahwa sampel tadi yang tadi mengandung amilum tadi bisa terdeteksi dengan benar atau mencukupi dengan reagen yang ada dengan iodin yang ditambahkan. Makanya prefer pada saat pengujian pertama itu sampelnya itu sudah diencerkan beberapa kali dulu, beberapa ya, maksudnya dari sampel asli original induknya kalian coba lancarkan misalnya 2 kali, 5 kali, 10 kali gitu ya, terus semuanya ditambahkan reagen iodin yang sama, misalnya satu tetes semua gitu ya, terus direaksikan dan dibaca absorbansinya. Itu akan lebih kalian akan punya beberapa titik data gitu ya, beberapa data yang nanti
dikalikan faktor pengenceran masing-masing, itu nanti bisa memberikan gambaran yang lebih mendekati. Kira-kira konsentrasi sampel ini aslinya berapa sih? Gitu kan? Dan itu bisa menghindari bias. Karena reagen terlalu sedikit atau karena kalian nggak tahu benar-benar apakah satu tetes iodin tadi benar-benar bisa mencukupi atau tidak gitu ya. Bukan dalam arti kalau gitu saya begitu ada sampel saya langsung tambahkan iodin sebanyak-banyaknya. Ingat iodin kan warnanya kuning kehitaman juga ya, dan itu mungkin bisa mempengaruhi reaksi spektrofotometri pembacaannya. Gitu kan? Jadi konsepnya lebih ke arah tadi saya arahkan ke tadi. Sampel itu lebih baik diencerkan dulu baru direaksikan dengan iodin. Kalau misalnya sampelnya direaksikan dengan iodin dulu baru diencerkan, itu hasilnya bias. Hasilnya tidak sesuai nanti. Itu kira-kiranya Audi ya, semoga menjawab. Tapi kamu tadi sudah betul tadi sepenangkapanmu. Oh, berarti sampel diencerkan dulu baru ditambah iodin. Kalau sampel diencerkan dulu baru iodin. Tapi kalau ditambah iodin baru diencerkan hasilnya akan berbeda begitu ya maksudnya kan intinya ya kan. Betul, kamu juga menangkap ya maksud saya tadi kenapa misalnya direaksikan iodin dulu baru diencerkan tidak sama dengan diencerkan dulu baru dikasih iodin ya. Ya tadi konsep tadi reagennya itu cukup atau tidak sebenarnya. Sampelnya berlebih atau tidak. Apakah pasti semua amilum bisa bereaksi dengan iodin, gitu kan? Makanya pengencerannya di mana itu penting. Dan ini tidak hanya ngomongin soal reaksi iodin seperti ini ya, nanti hampir semua reaksi kolorimetri, semua yang memanfaatkan spektrofotometri untuk absorbansinya, pengukuran absorbansinya, pakai prinsip yang sama. Jadi sebisa mungkin reagen itu mencukupi untuk bereaksi dengan sampel yang ada. Jangan sampai reagennya kurang atau sampelnya terlalu berlebih. Jadi kompleks yang warna yang terbentuk bisa terbatas dan itu bisa menimbulkan bias di akhir. Ya, nanti kita ngomong secara general juga ya konsep ini kalian bisa bawa ke prinsip-prinsip yang lain. Itu ya. Oh, masuk akal. Jadi tandanya kalau yang salah itu berarti tandanya kalau reagen iodin dulu baru diencerkan berarti kan efeknya iodin berkurang, sampelnya bertambah, hasilnya bias ya begitu ya Pak ya berarti. Ya betul kan. Kalau misalnya sampel dalam kondisi sangat berlebih, terus kalian tidak mengencerkan gitu ya, terus sudah kadung nambahkan iodin, iodin sudah bereaksi dengan amilum, betul ya? Nah, kan terbatas juga misalnya. Iodin itu misalnya mampu bereaksi dengan sekian amilum, terus kamu encerkan lagi. Berarti kan tidak, pertama, iodin tidak bereaksi dengan semua amilum, sehingga reaksi warna yang ditimbulkan tidak bisa mencantumkan atau menampilkan konsentrasi seperti aslinya. Terus kalian encerkan lagi, ya itu sudah tambah bias lagi akhirnya kan. Apa gunanya? Gitu kan. Makanya lebih baik sampelnya diencerkan dulu, memastikan dia dalam jumlah yang cukup, untuk bereaksi dengan iodin yang ada. Gitu ya. Ini nggak ngomong soal iodin, ya semua reaksi juga akan seperti itu kira. Semoga yang lain juga bisa menangkap maksudnya saya yang tadi mengatakan baiknya pengencerannya di mana, ya. Sudah terlihat masuk akal Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Monggo kalau ada yang mau diangkat lagi jadi bahan diskusi. Jadi ini bisa ditarik general ke beberapa uji lain. Jadi kalian konsepnya itu sama. Jadi bukan hanya menjalankan protokol ya, lebih ke arah makna dari masing-masing langkah itu seperti apa. Maksudnya itu kenapa ya langkah itu dilakukan ya, itu kan perlu dipahami ya. Beberapa konsep kolorimetri pasti pakai ini, pasti pakai konsep pengenceran ini. Nanti dikali faktor pengenceran. Tapi kenapa dilakukan pengenceran? Kenapa harus sebelum ditambah reagen? Itu ya. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi, masih ada waktu.
Ayo silakan. KP Biokimia KPA ya, monggo kalau mau berdiskusi. Atau sudah jelas semuanya? Sudah siap nanti kalau mau diujikan di akhir? Ya, karena kendala tidak bisa melakukan sendiri ya, jadi memang harus mencermati tadi video pembelajaran yang kelompok petugas sudah buatkan. Ya, kalau sambil menunggu komentar saya bagus sekali ya, secara intonasi, nada, dan lain sebagainya sudah cocok gitu untuk menjadi video pembelajaran. Jadi menarik gitu ya, ada alunan musik juga, ada background-background yang cukup eye-catching ya, sehingga bisa membuat penonton gitu ya, atau pendengar itu bisa fokus, bisa nyaman dalam mengikuti video pembelajaran tadi. Cukup baik. Kalian semua punya banyak potensi terutama ini di aspek pembuatan video seperti itu. Mungkin dosen-dosen juga mesti belajar dari kalian dari segi artistik dan lain sebagainya. Sungguh benar-benar di luar ekspektasi. Di atas standar lah. Sangat baik sekali. Ini saya bicara general ya, sampai dengan sekarang saya melihat video-video pembelajaran kalian bagus-bagus. Monggo. Permisi Pak, saya mau tanya. Ya, siapa ini? Aurel lah? Francisca Aurelia. Ya, gimana Aurel? Jadi yang di hidrolisis amilum itu kan setelah ditambahkan HCl terus dinetralkan sama Na2CO3. Nah itu kalau misalnya diganti sama kayak NaOH gimana ya kira-kira? Atau diganti sama bahasa yang lain? Makasih. Saya mau Monggo. mencoba menjawab. Iya, silakan. Ini kan kelompoknya yang tadi presentasi ya? Iya, Pak. Monggo. Jadi pasti sudah tahu kira-kira gimana. Silakan. Sebenarnya kalau pakai NaOH itu bisa, dan pakai NaOH kan MR-nya itu kok dihitung itu kayak lebih kecil. Jadi untuk dapetin 1 molnya NaOH itu cuman butuh kayak sekitar 40 gram, tapi kalau kita pakai Na2CO3 kan lebih besar. Jadi ya bisa-bisa saja kalau mau pakai NaOH untuk menetralkan HCl. Karena juga ada beberapa kayak jurnal gitu juga pakainya NaOH. Ya. Reaksi ini ya, reaksi antara asam basa kan masih diperhitungkan asam kuat basa kuat, itu yang betul untuk reaksi netralisasi. Itu yang pertama kan, kalau di kimia kan sudah saya rasa sudah paham kalian tentang konsep asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan yang dimaksud dengan reaksi netralisir itu yang seperti apa. Nanti bisa dikaitkan dengan tadi tingkat kekuatan asam, betulkah atau bisakah atau mungkinkah asam-asam yang di awal itu diganti? Itu kan tadi pertanyaan pertama ya, tadi yang soal bagaimana hidrolisis gula, hidrolisis amilum tadi terjadi oleh asam klorida atau asam sulfat. Pertanyaan yang muncul berikutnya, kalau kita pakai asam tertentu, netralisirnya gimana? Netralisasinya? Sekarang konsepnya kembali berubah menjadi tadi asam kuat reaksi dengan basa kuat. Maka tentukan juga basanya itu kuat atau tidak tadi yang digunakan. Bisakah bereaksi dan apa reaksinya? Ya kan? Reaksi dengan asam kuat dan basa kuat tentunya bisa menghasilkan garam seperti apa, atau kesetimbangan reaksi yang terjadi seperti apa, bisakah itu bereaksi gitu kan? Semuanya. Nah, itu konsep segitu kalau kalian sudah paham, saya rasa pertanyaannya divariasi kayak apapun kalian bisa jawab alasannya kira-kira seperti apa gitu ya. Itu konsep yang tadi asam kuat, kemudian dengan basa kuat, netralisasinya seperti apa. Oke. Oh ya, monggo siapa nih? Nah, Selin Pak mau tanya. Silakan Selin, nanya apa? Tujuannya
dinetralkan tuh apa ya? Penasaran. Monggo. Ada yang mau mencoba mengkomentari, meluruskan atau berpendapat? Kira-kira Kira-kira tujuan netralisasi itu gimana sih? Atau kenapa ya perlu saya netralisasi gitu ya? Perasaan SMA kelas 3 dapat toh reaksi asam basa. Lagi. ini yang tadi kan. Nggak, kira-kira kalau misalnya nggak dinetralisasi terus kayak langsung diukur gitu gimana? Oh, iya, saya mau coba jawab. Itu kenapa dinetralisir soalnya supaya amilumnya itu nggak ikut terhidrolisis. Jadi langsung dihentikan gitu di reaksinya. Nah kan emang tujuannya dihidrolisis kan sih? Jawabnya lebih detail dan lengkap ya, seksama ya. Jadi jangan sampai istilahnya keliru. Yang dimaksud hidrolisis berkelanjutan atau berkepanjangan itu apa sebenarnya yang terhidrolisis asam ya? Kenapa reaksi perlu dihentikan atau dinetralisasi? Silakan, ayo. Yang lain juga bisa menambahkan. Iya, kalau misalnya semuanya amilnya terhidrolisis kan nanti nggak ada yang bisa identifikasinya gitu loh. Oh iya, sama mau tanya itu sih, kalau misalnya dikasih ACL, itu apa enggak kompleks amilum sama iodinnya bakal nggak kebentuk ya? Maksudnya kalau lihat dari percobaannya minggu lalu, itu kan waktu iodin, waktu yang tes iod, itu kalau misalnya dikasih ACL kan kayak warna birunya hilang kan. Nah itu kalau di percobaan ini kan harusnya kayak sama gitu kan ya. Kalau misalnya dikasih ACL nanti warna birunya bakal hilang. Terus atau gimana ya? Itu kira-kira gimana? Ya, monggo, sudah mengarah ke arah yang tepat. Ayo tinggal argumen atau alasannya dikemukakan. Kira-kira kondisi asam basa itu apakah reaksi pembentukan kompleks itu bisa berjalan ya? Apa yang terjadi? Ini ngomongin dalam satu tabung reaksi itu kan ada komponennya banyak ya, ada substrat, ada reagen, kemudian ada katalis, ada netralisir gitu ya. Apakah hanya substrat saja yang terpengaruh atau konsentrasi dari reagennya bentuknya bisa berbeda, bisa terpengaruh juga ketersediaannya? Makanya kemarin minggu lalu sempat dibahas juga sebenarnya kalau reaksi dengan iod itu bagusnya di kondisi yang seperti apa dan kenapa gitu. Ayo dilengkapi lagi. Yang lain yang bisa masih ingat atau kira-kira sudah mempelajari konsep yang minggu lalu juga bisa tambahkan. Saya mau jawab ya Pak. Mungkin kan kan ada amilum. Amilum kan sebenarnya polisakarida dari glukosa. Nah, jadi antara glukosa itu terikat karena ikatan glikosidiknya tadi. Jadi ikatan antara glukosa satu sama yang lain itu nanti di tengah-tengahnya ada O-nya. Jadi kalau efeknya HCl itu nanti pecah ke ikatan glikosidiknya. Jadi ya ikatan O-nya nanti lepas, dia jadi disakarida atau monosakarida. Jadi kalau misalnya saya punya amilum gitu panjangnya 1000, terus HCl-nya cuma 10, ya berarti mecahnya kan nggak terlalu banyak. Jadi kalau di situ ya berarti mungkin kompleks iodin sama amilumnya masih bisa menimbulkan warna biru. Tapi kalau misalnya amilumnya molekulnya panjangnya 1000, terus HCl-nya ada 100.000 molekul. Nah, berarti kan
amilomnya bisa kepecah semua. Nah, itu yang nyebabin warna birunya hilang. Gitu, Pak. Kalau menurut saya. Oke, tadi masih berkonsentrasi tentang pengaruh asam ke substratnya ya. Tapi pertanyaan saya berikutnya atau lanjutannya juga menanggapi apakah kondisi asam atau basa ini bisa mempengaruhi reagennya, yaitu tadi iodinnya itu pertama. Kemudian saya ingin meluruskan juga tadi, fungsinya asam di sini itu sebagai katalis. Kalau katalis itu tidak ikut bereaksi. Artinya kalau ada substrat dan tadi ada misalnya kompleks seperti apa tadi ya misalnya ya, atau hidrolisis atau kalau tadi bilangnya ngomongin hidrolisis itu bisa dipakai berkali-kali mestinya kalau selama dia kuat ya. Tapi memang sifatnya random. Kita tahu ikatan glikosidik juga macam-macam kan, ada yang 1,4, ada yang 1,6 gitu ya. Ikatan C1 dengan C4 atau C1 dengan C6 karbon yang molekul gula yang lain gitu ya. Dan karena sebagai katalis atau hidrolisisnya sifatnya random ya, dia bisa mutusnya dimanapun. Oke, boleh. Tapi tadi yang saya ingin ajak kalian adalah ingin ini fokusnya jangan terlalu ke substrat saja, tapi coba lihat gambaran menyeluruh. Kalau yang di kapan hari, apakah mungkin ya ketersediaan dari iodin atau iodin itu bisa berbeda bentuk sehingga ya kita ngomong gampangannya bentuk aktif dan bentuk tidak aktif. Bisakah dia terswitch atau tergantikan seperti itu jika kondisinya asam atau basa? Saya mau ajak kalian ke arah situ juga. Jadi memandang dari segi ketersediaan reagen. Nggak ngomongin substratnya saja. Tapi ya saya nggak ngomong itu salah. Tapi saya bilang dalam satu reaksi kan semuanya bercampur. Apakah ada efeknya atau tidak gitu loh. Ya, monggo ditambahkan. Berarti asamnya tuh nggak bereaksi sama iodinnya tuh. Soalnya kan kalau di tes yang percobaan minggu lalu kan bilangnya asamnya bereaksi sama iodinnya kan, makanya makanya warna birunya hilang gitu loh. Kalau yang ini ya kalau yang ini dia masa masa ya dia cuma bereaksi sama sama apa namanya, sama hidrolisisnya tok, tapi nggak bereaksi sama iodinnya gitu loh. Jadi kayak sebenarnya yang bener yang mana? Kayak dalam realnya gimana kan soalnya nggak percobaan kan, jadi kayak agak susah bayangin gitu. Ya, semua kemungkinan terjadi ya tadi ya. Jadi ketika semua itu dicampur dalam satu tempat atau wadah yang sama, ya berarti kita nggak bisa menghalangi si asam ini bereaksi dengan yang mana. Gitu kan? Apakah dia bisa terus membantu hidrolisis amilum? Bisa. Apakah tadi juga bisa mempengaruhi ketersediaan iodin yang nanti bereaksi dengan amilum? Juga bisa. Karena dia ada di dalam satu wadah yang sama kan? Makanya faktor kapan itu ditambahkan itu mempengaruhi. Kemudian tadi tentang ketersediaan reagen, tentang pengencerannya si amilum yang menjadi sampelnya, itu kan secara urut-urutan memang sudah ada SOP-nya ya, sudah ada standar operasional prosedurnya, maunya dilakukan seperti apa sih uji iod itu. Hanya tiap kali pelaksanaan harus tahu manfaatnya seperti apa, itu maksudnya seperti apa dilakukan. Sehingga nanti kalian bisa menangkap kenapa ya seperti itu. Apa pentingnya ya saya tambahkan basa juga. Jangan sampai juga asamnya kenapa ya harus ditambahkan segitu, tidak berlebihan, tidak dibuat berlebihan, gitu kan? Semua kan pasti sudah ada takaran. Tinggal nanti menyesuaikan dengan kondisi masing-masing ke ini ya, masing-masing sampel.
amannya sih menurut saya pasti satu sampel itu akan pengenceran berkali-kali supaya memastikan bahwa semua prosedur yang sudah ada itu mencukupi. Tidak dimodif lagi, oh asamnya saya tambahin aja deh biar nanti bereaksi. Oh, saya perkirakan sampelnya ini banyak ini gulanya, banyak ini amilumnya yang perlu dihidrolisis, kan nggak seperti itu kan. Mending jalankan SOP yang sudah ada tapi memastikan sampelnya sesuai atau sampelnya mencukupi untuk bereaksi. Nah, nanti pengenceran di awal. Misalnya kan seperti itu. Ya, tapi jangan yang fokus ke substrat saja karena tadi konsepnya kan semuanya ini bercampur dalam satu wadah yang sama. Jadi pasti akan ada reaksi satu sama lain. Ada efek lah, ada efek imbasnya, gitu ya. Monggo kalau mau dilanjutkan. Silakan. Permisi Pak. Audi ya? Ini kapan hari sih pernah nemu jurnal berkaitan dengan uji iodin terhadap kondisi asam dan basa sih Pak. Ada mekanisme reaksinya, tapi entah ini benar atau enggak sih. Apakah perlu saya share screen? Boleh coba, jadi bisa yang lain juga tahu reaksi yang kamu maksud seperti apa dan kita nanti bahas ya. Ini Pak, rasanya ini loh. Iodin itu kan ada ini Pak. Pada I2 kalau dikasih OH- dia jadi imin. Ini yang menyebabkan warnanya hilang. Tapi ada kalimat yang ini membuatnya sedikit. Misalnya kayak berusaha mengkonvince kalau ditambahin dengan kondisi pH yang lebih asam atau pH rendah, kesetimbangan pada reaksi satu ini bergeser kembali ke kiri. Rasanya ini memunculkan I2-nya kembali untuk kemungkinan bereaksi dengan sisa-sisa amilum yang ada yang mungkin bereaksi. Tapi ditambah dengan tadi kata-kata ditambah dari Bapak sama tadi Bapak bilang atau sama yang ditambah dengan yang lain kayaknya benar. Karena I2-nya ini sudah tidak bereaksi dengan glukosa dengan amilumnya yang sudah terpecah menjadi disakarida dan monosakarida, ya tidak memicu warna birunya kembali. Tapi I2-nya tetap ada begini Pak. Ini Pak. Ya, itu karena asamnya bereaksi sama basa yang di situ ya, di reaksi satu gitu ya. Sehingga memicu kesetimbangan reaksi ke arah ketersediaan iodin, bukan ion iodida. Sementara kalau keberadaannya itu OH- banyak, atau kondisi yang terlalu basah gitu kan, kita bisa lihat iodin yang ada di sisi kiri bereaksi menjadi iodida di sisi kanan. Dan itu juga tidak bisa menimbulkan atau bereaksi menyebabkan kompleks warna dengan amilum. Tapi itu kalau ngomong dari sisi reaksinya saja. Padahal kita juga harus melihat sisi amilumnya. Apakah amilumnya sudah selesai bereaksi semua atau ada reaksi hidrolisis ya. Jadi memang kita harus memandangnya holistik, menyeluruh. Tapi terima kasih sharingnya. Ini reaksi yang sebenarnya di minggu lalu sempat juga dibahas ya, kondisi asam basanya. Ya. Ya, saya kira sudah cukup jelas untuk konsep asam basa, kaitan dengan reagen, kaitan dengan substratnya atau sampelnya. Monggo, ada pertanyaan lain atau ada bahan yang mau didiskusikan? Sudah cukup banyak ya, kita berdiskusikan lebih detail. Ini maksudnya supaya kalian benar-benar memahami setiap uji gitu ya, maksudnya seperti apa. Kalau penangkapannya benar, pemahamannya benar, uji-uji lain yang kalau kolorimetri atau dengan konsep asam basa untuk netralisir, kemudian bagaimana reagen itu tersedia atau tidak, itu kalian bisa nangkep dengan mudah. Hanya harus satu saja dipelajari betul. Kira-kira alasannya itu kenapa, apa yang terjadi. Kalian bisa menarik generalisasinya ke banyak hal, ke banyak uji sejenis lain. Ya. Oke, silakan.
Halo Pak. Iya, siapa ini? Saya Michael, Pak. Jadi saya ingin menjelaskan lagi. Jadi misalnya dari penjelasan barusan bahwa nanti amilum berikatan dulu dengan dengan larutan iodin menghasilkan senyawa kayak ada HOI-nya gitu ya Pak. Terus nanti karena ditambah lagi dengan kayak NaOH yang dari bahan, nanti langsung membentuk lagi I2 yang nantinya berikatan sama ikatan monosakaridanya. Karena larutannya masih bersifat asam, nantinya dinetralin. Apakah begitu ya Pak konsepnya? Coba tadi diulangi karena tadi ada konsep yang kayaknya tadi kebalik-balik itu tadi, tambahin HOI dan lain sebagainya. Coba diulangi lagi sebentar aja coba. Jadi dari yang tadi disampaikan, saya sepengetahuan saya, maksudnya kayak setangkapnya saya, itu berarti nantinya amilum yang tadi dipakai, jadi sampelnya nanti akan diikatan dulu dengan HCl. Nah, hasilnya nanti kan berarti kan mecah amilumnya menjadi ikatan monosakarida sama disakarida. Terus nanti baru ditambahkan sama I2, jadi nanti akan membentuk senyawa kompleks yang kompleksnya antara amilum sama iod. Baru nanti OH-nya yang sisa asamnya itu baru dinetralin ya Pak. Pada saat hidrolisis asam itu amilumnya berkurang atau enggak? Kok tadi konsepnya tadi setelah diputus malah bereaksi dengan iodin? Enggak Pak, jadinya kayak ikatan glikositidnya dipecah baru nanti berikatan sama iodin. Itu ya Pak. Tapi random ya, maksudnya dalam jumlah yang kita nggak bisa tahu putusan ikatannya di mana, dan ya harapannya sih hanya ujung-ujungnya aja, jadi memang amilumnya dalam kondisi bebas supaya bisa berikatan dengan iodin. Perlu diperhatikan kondisi asam itu juga bisa memengaruhi hidrolisis lebih lanjut untuk si sampel amilumnya ini, plus harusnya kan membuat ketersediaan iodin ya, harusnya. Tapi tadi ada kondisi penambahan basa juga supaya iodinnya sudah tidak bereaksi lagi atau dinetralisir. Di dalam kondisi asam, iodin itu akan diarahkan ya, tadi tersedia atau kesetimbangan mengarah ke kiri, maksudnya supaya iodin ada dan bisa bereaksi dengan kompleks amilum. Ya, kira-kira seperti itu, Michael. Betul. Tadi, ya, betul. Tadi kita perlu perhatikan ya, semuanya berlebihan pun tidak baik. Antara itu katalis asamnya kita kasih berlebih atau reagennya kita kasih berlebih. Kalian tahu sendiri warna iodin itu kuning bukan kuning, malahan coklat hampir kehitaman gitu kan. Tergantung ya, reagen yang ditambahkan itu sudah pengenceran atau masih yang pekat gitu ya, masih konsentrat. Itu bisa mempengaruhi hasil warnanya juga di akhir. Semuanya perlu ini. Memang paling enak harus kalian coba-coba sendiri. Makanya saya sempat bilang kalau kalian ada betadine atau juga mie instan atau apapun yang kira-kira mengandung amilum, kalian juga bisa cek, ya, reaksikan itu. Meskipun tidak selengkap yang di lab ya, kalau ada reaksi asam basa dan lain sebagainya gitu, tapi kalian bisa mencoba dengan bahan-bahan seadanya di rumah untuk mencoba. Kalau yang tidak praktikumnya bisa coba-coba sendiri. Silakan, ada diskusi lainnya. Permisi Pak. Ya, monggo. Jadi sekaligus mengkonfirmasi tadi, jadi istilahnya penambahan basa ataupun garam atau asam untuk garam Na2CO3 atau NaOH terhadap HCl itu jadi tujuannya untuk membantu reaksi netralisasinya ini tuh emang sesuai mekanismenya, memang untuk mekanismenya, tapi tidak bisa dilakukan berlebihan karena akan mengaruhi hasil akhir dengan amilumnya nantinya, begitu ya Pak ya? Ya, makanya kan secara protokol sudah dinamai
secara protokol atau prosedurnya itu sudah ada jumlah-jumlah milinya atau konsentrasi, itu semua sudah hasil trial error penemunya di awal ini ya seperti apa. Nah, kan saya bilang supaya kalian tidak mengutak-atik atau mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, mending kan kalian utak-atik sampelnya. Kalian bisa dari sampel original itu melakukan beberapa kali pengenceran, terus nanti kalian dapat beberapa data yang dari faktor pengenceran yang berbeda gitu ya, kan bisa ditarik kembali ke konsentrasi kira-kiranya di awal ini sampel ini konsentrasinya berapa sih, tanpa memodifikasi ya prosedur-prosedur yang sudah ada. Karena mereka pasti trial error. Pertama kali penemunya reaksi-reaksi antara apa itu, Pehling kah, iodin, Benedict, Seliwanov dan lain sebagainya, itu mereka hasil dari coba-coba pasti. Dan itu ribuan kali kan. Menambahkannya kapan, ditambahkan berapa, entah itu konsentrasi atau entah itu tetes atau mili gitu ya. Itu kan sudah hasil dari cobaan. Makanya jangan apa ya. Kalau langkah-langkah praktikum ini kan yang pasti pertama kali harus mengikuti protokol sesuai dengan prosedur ya, dilakukan dengan baik dan benar, tepat, efisien sesuai dengan prosedur. Dan yang kedua, tahu alasan masing-masing langkah itu seperti apa. Itu ya, Udi ya. Jadi harusnya kan bisa diterapkan di semua uji gitu ya. Jadi mengikuti protokol. Ya, plus mengerti langkah-langkah protokol itu apa dilakukan seperti itu, maksudnya seperti apa. Nanti kalian akan merasakan sendiri pas mau melakukan penelitian akhir atau skripsi yang akan dalam beberapa titik harus ada modifikasi yang dilakukan. Tapi itu pun kalian juga harus tahu kenapa modifikasi langkah itu dilakukan. Setidaknya sekarang pas praktikum, jalankan dulu sesuai protokol, tapi mengerti maksudnya seperti apa. Nanti di penelitian apapun, skripsi misalnya, atau nanti kalian kerja praktek di tempat lain misalnya pada saat tempat kerja gitu ya, ada kondisi-kondisi yang memaksa kalian harus modifikasi langkah. Nah, itu kalian akhirnya harus tahu kenapa langkah itu dimodifikasi dan kenapa itu bisa berimbas ke efek atau hasil akhirnya. Ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi lagi. Pak, terima kasih ya Pak. Oke, mungkin sudah cukupkah dari Astos? Kalau misalnya sudah cukup, saya kasih kesempatan dari Astos. Apakah ada beberapa catatan? Maaf. Apakah ada catatan atau beberapa pesan penting untuk praktikan? Silakan, Astos. Dari saya belum ada, Pak. Dari saya cukup, Pak. Oke, sudah cukup semua. Saya rasa juga sudah berjalan cukup baik praktikum hari ini ya, dengan segala diskusi yang ada. Saya harap itu semua bisa dituangkan dalam laporan yang tertulis bagi yang tadi tidak maju atau tidak presentasi ya, bisa ya, makin lama semakin modul kita berkembang kan sudah ada banyak yang kalian pelajari, banyak konsep-konsep yang kalian dapat. Saya harap kalian bisa memahami betul meskipun online ya, terbatas sekali semua sarannya. Mari bersabar semua, berharap kondisi lebih baik lagi gitu ya. Kalaupun offline, sewaktu-waktu silakan kontak dengan Astos juga karena mungkin setiap minggunya situasi kondisi yang ada mempengaruhi justifikasi pengambilan keputusan kalian atau orang tua gitu ya dalam pelaksanaan offline atau online. Hingga cukup waktu untuk mempersiapkan minggu depan. Kalau misalnya ada yang mau offline ya harus ada izin QR code-nya, izin masuknya, mempersiapkan kit-kit set-set alat modul praktikumnya gitu ya. Silakan mengontak Astos. Sebisa mungkin kasih waktu juga ya sehingga kita ada waktu untuk mempersiapkan juga, kalian pun juga ada waktu untuk mempersiapkan. Saya rasa cukup. Pak Arta, apakah ada yang mau ditambahkan juga, Pak? Ya, dari saya sih nggak ada.
biar mata kalian bling-bling saya cuman mau nunjuk gambar aja. Jadi kalau ada yang terawas mau ya Pak ya. main ketawa sudah lagi ini nih. Saya promosi dikit Pak. Ya, Kalian background bisa saya. cuman iya lagi di Trawas. Background saya hijaunya virtual Pak, tanamannya virtual. Pak Arte anggrek asli. Ya. Oke. Ya, dari saya cukup Pak Jo. Saya kira banyak hal yang kita pelajari hari ini. Dan sekali lagi mahasiswa semuanya seperti yang Pak Johan bilang tadi bahwa penting sekali untuk memahami setiap step pekerjaan sehingga nanti kalau melakukan modifikasi gitu. Ya. Ya. Makasih Pak Arta, makasih para astos, teman-teman mahasiswa sekalian yang sudah hadir di perkuliahan kali ini. Ya, sampai jumpa di minggu depan juga. Sehat selalu, jangan lupa tugas-tugasnya, jangan lupa persiapannya untuk pretest ya. Keaktifannya juga bisa ditingkatkan lagi. Gitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Terima kasih. Masih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih.